Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kisunda. Saya warga Labuan. Saya cucu dari pendiri masjid ini. Dan saya cucu dari eh, pencetus adanya acara Haul Kalembak. Haul Kalembak itu acara ritual biasa. Setiap ada orang yang meninggal, itu diadakan acara doa, kirim doa gitu setiap tahunnya. Nah, kalau yang ini untuk memperingati Haul mereka yang menjadi korban meletusnya Gunung Krakatau tahun 1883. Semuanya juga akan menurut cerita-cerita kakek nenek bapaknya gitu. Menurut salah satu sumber dari orang tua itu kan kalau di catatan nasional itu bulan Agustus, tanggal 27. Bulan nasional dengan bulan Islam kan berbeda ya. Kebetulan aja nih kalau tahun ini kan tanggalnya sama. Jadi dulu itu terjadinya itu setelah hari raya, 24 hari setelah hari raya Idul Fitri. Dan itu hari Jumat. Setelah hari Jumat menjelang sore gitu, menjelang antara zuhur dengan asar itu terjadinya letusan Gunung Krakatau itu yang paling dahsyatnya. Kalau di catatan para ahli itu kan ledakannya saja membuat pekak telinga di samudra di sini di Selat Sunda. Tapi orang-orang sini dengan ledakan itu mereka ada yang pada berlari gitu. Ini juga cerita orang tua. Itu Abah Haji Sofi itu sudah lari Pak, sudah mengungsi. Beliau itu sedang menjemur padi yang sekarang itu di rel kereta api. Jadi Labuan itu karena ujung ada pemutaran kepala kereta api. Beliau itu sedang menjemur padi di situ. Begitu terjadi, mereka pada mengungsi lari mungkin ombak itu udah menuju ke daratan karena Gunung Krakatau kan mengalami gelombang pasang surut. Jadi sewaktu mereka berlari itu Abah Haji Sofi itu balik lagi, mau ke rumah lagi, mau ngambil sesuatu, katanya di rumah ada yang ketinggalan. Ya udah, akhirnya mereka yang selamat, nah larinya itu mereka ke Kampung Harapohong. Kampung Harapohong itu di sini, ada kantor kecamatan sini. Jadi air itu gelombang Gunung Krakatau itu hanya sampai kantor Telkom itu di tanjakan itu di situ. Sampai situ Pak. Tapi kan ledakannya sampai ke Jakarta, sampai kemana-mana. Nah, jadi banyak yang selamat di situ. Karena di Kampung Harapohong itu juga ada pemakaman umum yang no-name juga. Banyak makam-makam yang tidak ada nama. Itu menurut cerita-cerita orang tua itu juga korban dari Gunung Krakatau. Karena orang ada yang waktu surut itu ada yang katanya ambil ikan lah di sungai. Yeah. Di belakang ini kan ada sungai Ciputat Agung. Nah masjid Labuan itu adanya di sana. Adanya di pinggir laut. Kemudian karena gelombang itu hanyut dan habis lah. Masjid tenggelam, semuanya sudah lalu lantak aja gitu. Bahkan ada di beberapa tempat juga, ia mencapai ke bukit-bukit ke sana lah gitu ya. Saya kebetulan menjabat, saya ketua Kampung Siaga Bencana Kecamatan Labuan, organisasi yang di-hire oleh Kemensos. Jadi dalam hal kebencanaan itu. Nah, kembali ke Haul Kalembak. Jadi penyelenggaraan Haul Kalembak itu, kalau para korban itu tiap hari atau tiap malamnya mereka mengadakan riungan gitu, masyarakat kerepotan karena harus habis asar, habis maghrib mungkin itu. Akhirnya kakek nih Kiai Haji Ahmad Ghazali mengusulkan, sudahlah kita dipusatkan aja di masjid gitu. Dipusatkan di masjid, akhirnya semua ke masjid.
dinamakan itu Haul Kalembak itu sejarah. Kalembak itu ia terhantam air air besar gitu ya, dan mungkin di gelombang ya terhempas gelombang Krakatau gitu. Di era itulah masjid ini berdiri 4 tahun setelah Krakatau itu kan ada masjid juga di sana. Akhirnya katanya dibangunlah masjid ini, dan di sini mulai Haul Kalembak itu. Ini ukiran ini ukiran asli dulu waktu masjid ini berdiri. Kayak kayu ini sama kayak kayu. Kiai Haji Ahmad Ghazali. Jadi selama hidupnya Kiai Haji Ahmad Ghazali itu dipersembahkan untuk dunia pendidikan agama. Di depan juga ada ini ada madrasahnya. Nah, kenapa hanya ada di Labuan ini pertanyaan kita? Kenapa di Carita tidak ada? Kenapa di Pesawaran sana nggak ada? Di Panimbang nggak ada? Padahal kan di Selat Sunda itu habis semua. Ini menurut perkiraan kita. Mungkin waktu itu belum ada penduduk di sini. Mereka adanya di atas bukit-bukit. Kalau sekarang di era sekarang ada musim pariwisata segala macam, orang kan pada ke pinggir pantai bikin rumah. Jadi waktu itu mungkin masih pada di atas semua. Belum ada mungkin baru jalan setapak mungkin ya. Gitu. Tapi kalau Labuan sudah banyak penduduknya kalau Labuan. Dulu ini masjid ini bangunannya bagus gitu ya, kayak masjid tua lah gitu. Ini dibangun jadi begini ini waktu Menteri Dalam Negeri Amir Mahmud itu, Orde Baru. Menteri Dalam Negeri Amir Mahmud. Saya ingat saya sekolah agama di situ. Ya air itu datang, katanya surut dulu, katanya lautnya itu surut dulu. Makanya banyak masyarakat yang meninggal karena mengambil itu ikan di sungai itu. Jadi kalau kata orang Aceh, ikan pun tak sempat lari gitu ya. Apa ada tsunami itu kan. Gitu. Hal biasa aja. Nah, ini yang menjadi catatan kita ke para ahli dari BRIN atau siapa saja. Alangkah baiknya nih momen ini tidak hilang untuk mengingatkan kembali, tapi kita berupaya untuk memasukkan sisi edukasinya untuk masyarakat. Karena Gunung Krakatau itu akan terus memuntahkan itunya, kemudian akan terus erupsi, dan terbukti 2018 muntah lagi, dan sekarang sudah 157 meter katanya kan di sana di Gunung Krakatau. Padahal kemarin waktu 2018 itu pun sudah habis. Awannya sudah terendam. Nah, sekarang sudah naik lagi. Masih akan karena Gunung Krakatau terus kan. Coba dari 1883 ke 2018 itu 100 berapa gitu. 100 berapa tahun gitu. Waktu saya kecil itu kita suka melihat Pak, ditinggal senang gitu lihat api gitu ya, api gunung. Jadi tontonan. Tapi kalau yang kemarin itu dari sebulan sebelumnya itu udah menggelagar-gelagar gitu. Ya nggak biasa, kan orang Labuan semua nggak biasa. Yang paling dikhawatirkan isu-isu segala macam itu yang malah megatrust kan, yang ditakutkan. Ini diacuhkan aja, biasa aja letusan gunung yang kemarin. Dan itu yang kemarin juga kan gunungnya sudah begitu Pak. Sudah begitu. Kemudian cuma untuk 16 hektar atau berapa gitu ke arah sini. Padahal dulu yang sampai ke Eropa segala, karena gunungnya dia masih gunung purba gitu kan. Kayak Gunung Salak gitu. Jadi akibat letusan gitu gempanya dia jatuh. Jatuh, badan gunungnya itu jatuh, jadi gelombang itu segitu besarnya. Coba mungkin berapa
40 kilo gitu atasnya itu kaki sampai habis kan. Dari dulu dan sekarang juga yang anggota-anggota masyarakat yang orang tuanya menjadi korban karena Gunung Krakatau. Tapi semakin kesini kan mungkin ada yang sudah meninggal, yang sudah habis, ada tamu kemudian datang. Tapi yang kita angkat topi buat masyarakat sini, ini terus dilaksanakan gitu. Udah pasti kepentingannya ini gitu ya. Sisi edukasinya juga nggak ada, tapi mereka masih mampu mempertahankan ini. Dan kebetulan ada teman-teman dari BRIN waktu itu, Pak Heri, Yoga Suara, kemudian Ibu Susi, cerita-cerita kebencanaan aja dulu, kebencanaan terus begitu nyambung ke Gunung Krakatau. Saya dengar cerita itu dari orang tua, jadi nyambung ke nama Hol Palembang, jadi sudah ada di catatannya nasional lah gitu ya. Itu karena BRIN, karena LIPI waktu itu catat. Makanya banyak teman-teman dari UGM dari mana gitu yang mau ngambil, mungkin kalau tidak ada kita, kalau tidak ada orang tua ya. Makanya orang tua yang sudah menghibahkan tanahnya, kemudian yang sudah memberikan ilmu-ilmu agamanya untuk masyarakat, mereka sudah kembali ke pangkuannya. Allah akan menjamin orang yang mati tenggelam, ibu-ibu yang melahirkan, masuk surga. Itu diantaranya orang tua kita itu, mereka mati tenggelam. Mudah-mudahan mereka ditempatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga. Kita sebagai anak cucunya, ya terus berkirim doa. Akhirnya merebak ke sini. Alangkah baiknya kita berikan sisi edukasi untuk masyarakat, Pak. Ini sudah mempertahankan saja, mereka ada terus ini, sudah luar biasa ini. Sudah luar biasa. Jadi pengingat ya, karena Gunung Krakatau ini jadi ancaman terus. Lebih, wah, ini 100 tahun lebih ini, 100 tahun lebih. Enggak, kan masyarakat setelah letusan Gunung Krakatau itu belum ada yang sempat mengadakan acara-acara begini. Kondisi ekonomi mungkin ya waktu itu juga rumah masih berantakan mungkin ya. Tapi mereka mementingkan membuat masjid. Karena Masjid Labuan itu kan sudah habis di gelombang. Jadi ada musola di sini, milik keluarga juga. Dibikin musola, dibikin masjid. Dari situ ya terus berkembang karena di sana akhirnya kakek ya, selama hidupnya diabadikan untuk dunia pendidikan. Ada kakaknya Haji Ismail itu yang meninggal terkena gelombang tsunami. Itu ada di catatan di saya tuh, Kiai Haji Sofi meninggal tahun 1883 letusan Gunung Krakatau. Kan jadi kakek saya itu dia memang banyak tanahnya di Labuan, tapi dia hidup alasnya tanah dikelilingi kitab itu di selipan kitab itu saya dapat gitu ya. Ini catatan misalnya tahun sekian Ratu Wilhelmina mau menikah, ada aja tuh catatannya. Terus ini gitulah. Aduh, saya abadikan itu kitab-kitab orang tua itu, akhirnya habis juga. Rumah saya juga kemarin. Kiai Haji Ahmad Ghazali itu asalnya dari Kasemen katanya. Satu keturunan itu ke Entus Jempol itu, ke Bah Jempol itu, ke situ. Saya Abu Mufahir, satu keluarga juga. Sebelum terjadi, mama itu sama pembantunya, sama keluarganya semua, mereka sudah pergi ke satu tempat gitu.
Jadi makanya Caringin itu eh mungkin kena, tapi orangnya nggak kena karena orangnya nggak ada gitu ya. Itu sudah gitu. Makanya kalau sekarang itu waktu mau ada tsunami 2016, waktu 2016 kan heboh juga, heboh ada tsunami, ternyata nggak ada. Itu masyarakat itu, tuh kiai itu juga sudah nggak ada katanya, sudah pergi, dijadikan patokan. Ternyata saya cek ke anaknya, benar abah waktu itu sudah pergi dulu. Enggak, itu mau undangan aja katanya ke saudaranya gitu tuh. Nah jadi apa? Masyarakat itu, masyarakatnya masih mendengar, memperhatikan tokoh masyarakatnya. Itu. Jadi lewat sisi mana kita harus memberikan edukasi ke masyarakat gitu ya. Kalau melihat contoh-contoh yang demikian gitu. Jadi kita masih beruntung ada Hall Kalembak ini masih terus diingatkan gitu. Saya tahun 2011 bentuk kampung siaga bencana di Labuan. Saya yang membuat peta jalur evakuasi, lari ke sini. Sudah dibuatkan pemetaan, Pak. Tahun 2011. Orang Teluk larinya ke sini nanti, orang ini lari ke sini nanti. 2018 dibuktikan dengan tsunami beneran, orang lari ke sini. Waktu ada tsunami kemarin itu, saya baru pulang dari luar gitu, berobat anak. Di tengah jalan itu kan orang semua di jalan. Ini saya pakai mobil ini orang kok rame banget. Kita belok ke perumahan, ke rumah itu orang pada lari. Tsunami. Woi, saya masih teriak juga. Hei, tsunami itu harus ada gempa dulu, kan nggak ada gempa kemarin. Ya udah, tapi mereka udah basah-basah, Pak. Jangan-jangan dia saya melihat langit terus gitu. Apalagi dulu kali ya, waktu 83. Oh itu kelihatan ini ya kok. Marah nih gunung itu kelihatan. Saya telepon Pak Wijoko Pak Wijoko, ini Labuan lagi ini. Ceritakan terus. Nanti saya sampaikan ke teman-teman di BRIN. Itu. Udah gitu, udah saya ambil barang-barang yang perlu aja, laptop segala. Terus saya pakai mobil. Jadi saya keluar itu orang berlawanan sama orang. Jadi saya kemakan konsep saya, harus ke sini gitu. Saya memakan konsep saya, sektor jam terus, karena saya pengen keluar. Jadi dari perumahan gitu. Dan ada di situ manusiawi. Mobil habis nih gitu ya. Itu pasti semua lah manusiawi itu. Ya setelah keluar, saya bisa memastikan itu tsunami karena ada mobil yang terlempar. Kalau hanya rob biasa aja nggak ada yang terlempar. Saya 4 tahun Pak, 2011 bulan setelah tsunami Aceh, saya di Aceh saya. Kerjanya tiap hari itu saya reportase pada Aceh, di Cawang, sampai ke Melambo. Kerjanya nanyain orang gimana tsunami itu, airnya bagaimana, awalnya gimana. Itu terus yang saya lakukan. Hall Kalembak itu woro-woronya itu melalui seorang tokoh masyarakat yang disebut Panglaku. Panglaku itu jabatan, nama jabatan Panglaku. Kayak penghulu gitu. Panglaku itu penghulu lah gitu ya. Itu karena ini namanya masih Kampung Labuan. Kampung Labuan belum ada. Kampung Labuan itu Panglaku itu keliling dia. Katanya pakai sendalnya itu pakai sendal tarumpah itu kayak bakyak gitu, yang pakai kayu gitu tuh. Udah keliling. Kalau itu, orang poe Senen Hall Kalembak gitu. Oh di Kabumi gitu. Kabumi di Papai gitu. Di Papai. Nyalira atau ayah rerenca? Nyalira. Kayak pakai kayak baju jas gitu katanya ya gitu. Terus gasnya yang ada rantainya itu kayak gitulah gitu.
tadinya di acara ini mau kita ada happening itunya nanti. Tadinya woro-woro itu karena waktu yang terlalu mendesak itu akhirnya batal. Ini juga dari dinas pariwisata provinsi kan di Pandeglang itu sudah ada yang geopark ujung pulau. Geopark ujung pulau itu sisa-sisa peninggalan Gunung Krakatau semuanya. Tapi eventnya nggak ada. Salah satu event yang masih berkembang itu ini. Makanya ini akan dimasukkan tapi belum dikukuhkan sebagai warisan tak benda. Belum pada iya mereka mengenal itu. Ini adalah acara dalam bahasa penyampaian yang diharapkan mereka paham dan mengerti tentang bagaimana menyambut mengingatkan peristiwa Betus Narakata 1311 versi Hijriah dan 1883 Hijri Miladiah. Itu jadi penting banget dan pakai banget. Masyarakat biar tahu yang kemudian nyaris tenggelam tidak ada lama sekarang dibangun lagi dari tahun 2004 kita bangkitkan lagi. Alhamdulillah menunjukkan kemajuan dikit-dikit. Lebih istimewa dengan katanya beliau kesini itu jadi suatu kehormatan bagi kita yang ada di visit, ada kunjungan dari Serang, dari Jakarta, dari Bandung dan sebagainya. Itu merupakan nilai plus bagi kami untuk kemudian disampaikan kepada masyarakat sekitar. Itu positif karena wasiat orang tua jangan sampai lupakan soal kalimat ini penting harus diadakan setiap tahun mengingat kembali kepada peristiwa Gunung Meletus Krakatau itu. Ya, waspada kemudian dari aparat terkait biasanya mengadakan simulasi apabila jelang peringatan hari meletusnya Gunung Krakatau. Seperti itu. Bagi kami adalah bagaimana menghimpun doa, menghimpun masyarakat, memohon pada Allah agar supaya bencana itu tidak terulang. Itu Mas. Karena doa mukul ibadah. Itulah senjata aku untuk beribadah. Itu loh Mas. Para pemerintah mungkin ya karena mengetahui mereka, jadi hasil kurangnya pengetahuan mereka tentang peristiwa ini sehingga kami pun kemudian tidak pintar memberikan informasi secukupnya. Jadi misalnya ada pendekatan dari Kompas TV, dari WIPI juga sekarang BRIN ya, dari mahasiswa dan dari IPB juga pernah pasca sarjana ke sini tahun kemarin. Itu sudah belum merupakan informasi yang benar-benar diperlukan oleh banyak lapisan akademis, masyarakat dan warga sekitar khusus ya. Gitu Mas. Kalau kan serba dadakan. Iya. Kalau juga berada di luar, kemudian telepon ketemu beliau, bicara dalam itu hari ya. Tapi itu udah terbentuk ya. Jadi intinya adalah ritual ini dia nyupah, kemudian pakai daparan, bakiak, pakai saking ya. Kemudian dia pakai rumah ikat senda, kepala ya. Dia keliling kampung, Selapuan, menginformasikan tanpa speaker. Dulu isukan jam sekian masih gede, kurang itu diungan Holland Palembang. Itu beliau itu siapa Pak? Pengurus? Itu tahun 60 ke bawah. 60 masih gitu Pak? Ke bawah. Sudah ada belum? Belum lah. Itu jabatannya panglaku. Nah, panglaku. Baru di bawah penghulu. Di bawah penghulu. Ayahku penghulu. Iya. Si panglaku itu jabatan. Jabatan panglaku. Penghulu di bawah naik. Iya. Panglaku apa tugas? Panglaku itu iya penghulu. Nama saya Indi Manudin, peneliti dari Pusat Riset Arkeologi Prasejarah dan Sejarah, Organisasi Riset Arkeologi Bahasa dan Sastra, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Pertama, terjadinya bencana dalam waktu yang tidak lama, beberapa tahun lalu, dengan korban yang cukup besar, itu membuktikan bahwa bencana ini akan sangat mungkin mengintai
masyarakat Lambuan khususnya dan daerah pesisir pada umumnya akan terjadi sewaktu-waktu. Dan saya sih melihat dari sisi riset kebudayaan ya, ini fenomena yang menarik karena bagaimanapun pendekatan yang muncul dari bawah, pendekatan partisipatif, pendekatan yang eksklusif seperti ini terus berjalan. Dan menurut saya sih perlu support dari banyak pihak ya agar katakanlah tradisi ini dapat terus berkembang. Apalagi tadi kita sama-sama dengar dari dari sesepuh dari Pak Kiai Mamat dan di Sunda itu bahwa ini dulu sempat diselenggarakan tapi beberapa kemudian mengalami keputusan. Nah saya kira ini yang harus kita kembangkan agar upaya-upaya yang sifatnya literatif, upaya-upaya yang tidak hanya berbasis sains tapi juga bagaimana kearifan lokal itu muncul dari bawah, itu yang sebenarnya akan makin memperkuat mitigasi bencana yang saya kira konteks pada hari ini menjadi sangat krusial dan strategis. Oh iya, ya tentu saja. Jadi kembali kan tadi saya mengatakan bahwa ya kesederhanaan, kebersahajaan tidak dilihat dari cara kecilnya ya, tapi bagaimana kesederhanaan itu memicu satu penghayatan batin yang lebih dalam bagi masyarakat sini, dan aware bahwa bencana dapat terjadi. Dan karena semangat persaudaraan sini yang kuat itulah yang saya kira menjadi salah satu pilar yang akan memperkuat bagaimana mitigasi bencana itu benar-benar sungguh dan perlu dukungan dari semua pihak. Ya seperti itu. Ya artinya harus ada dukungan yang maksimal dari banyak kalangan ya. Karena kita menyadari bahwa kita berada dalam satu zona bahaya yang sangat kritikal, sehingga upaya dari berbagai pihak akan sangat dibutuhkan, terutama ya tentu dari pihak pemerintah setempat ya yang bagaimanapun lebih memiliki kedekatan, keterkaitan dan pemahaman wilayah terhadap warga yang ada di daerah ini. Tentu akan sangat membantu bagaimana ini tidak sekadar lestari, tapi terutama kemudian problemnya bagaimana pemahaman yang literatif tentang kebencanaan ini. Tadi kita dengarkan para tetua cerita tentang bencana Krakatau 1888, 1883 dengan begitu fasih. Cuma problemnya adalah apakah ada lintas generasi ingatan kolektif itu terjadi. Nah itu saya kira tantangan kita sekarang nih. Karena bagaimanapun generasi sekarang ini, generasi Z adalah generasi yang akan mewarisi masa depan. Jadi kalau mereka kurang teredukasi, tentu ini akan menjadi problem dalam upaya bangun satu mitigasi yang komprehensif dan berkelanjutan.